Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita mulai meeting morning dan peran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mempercayai masing-masing, silakan dimulai. Doa selesai. Jadi Mbak Nika yang menjaga shift malam hari, apakah ada kendala? Boleh didiskusikan. Baik Ibu, dari kami menjaga malam, tadi malam ada 3 kendala yang kami hadapi. Untuk yang pertama, adanya laporan tentang genteng bocor yang dikarenakan hujan lebat yang terjadi tadi malam. Ini menyebabkan selasar itu menjadi basah sehingga berisiko untuk orang-orang yang melalui selasar bagian utara dan dirinya itu berisiko terpeleset. Untuk hal tersebut sudah kami laporkan kepada bagian BPSRS dan menunggu untuk ditindaklanjuti. Untuk yang kedua, adanya laporan dari penunggu yang merasa kedinginan karena suhu AC yang terlalu dingin. Untuk laporan tersebut sudah kami tindaklanjuti dengan men-setting ulang AC di ruangan tersebut. Kemudian yang ketiga, adanya laporan dari pasien yang mengatakan bahwasanya kurang nyaman dikarenakan ada pengunjung yang datang tidak pada jam kunjung. Hal ini juga dibarengi dengan pengunjung yang datang juga beramai-ramai, sehingga kami memutuskan untuk berkolaborasi atau melaporkan dengan satpam untuk menegur para pengunjung agar mereka lebih mematuhi lagi jam kunjung pasien, agar para pasien yang berada dalam satu ruangan tersebut tidak merasa terganggu dan dapat beristirahat. Dari ketiga masalah tersebut, 2 sudah kami atasi dan yang 1 sudah kami serahkan kepada pihak yang bertanggung jawab, yaitu IPSRS. Seperti itu, Ibu. Terima kasih ya. Berarti nanti ada 3 permasalahan deh. Untuk yang kedua, yang 2 sudah teratasi, yang 1 belum teratasi. Baik, nanti saya sampaikan untuk petugas membenarkan genteng tersebut ya. Baik, dari Mbak Perawat ada yang ditanyakan? Seperti tidak ada. Belum ada ya. Mewakili pagi hari ini selalu menggunakan handscoon dan keselamatan kalian jangan sampai ada yang tersusul ataupun terkena jarum pasien. Jadi selalu menerapkan 5 momen juga ya. Baik, kita lanjutkan untuk operan. Silakan monggo Mbak Diva. Ini mari kita mulai operan pada pagi hari ini. Kami dari shift malam melaporkan bahwasanya pasien pada malam hari itu ada berjumlah 5 orang. Kita mulai dari kamar nomor 1. Pasien atas nama Nenya Sakijem berumur 70 tahun, perempuan, masuk pada tanggal 30 Januari tahun 2024 dengan diagnosa DM, hipoglikemi dan CHF. Untuk dokter penanggung jawab sendiri adalah Dr. Nuno Ambar, SPPD. Pasien masuk dengan keluhan badan lemas sejak tadi pagi. Kemudian pasien dibawa ke IGD, keluhannya masih sama, lemas, kemudian mual muntah, makan minumnya masih mau. Kemudian ada riwayat DM dan juga hipertensi dan juga CHF dan dislipidemia. Untuk keempat riwayat penyakit tersebut, pasien sudah melakukan kontrol rutin di rumah sakit ini juga ya. Kemudian kita langsung pada diagnosa yang pertama, yaitu ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan hipoglikemi. Untuk diagnosa pertama, ini pasien mengatakan lemas berkurang dan makan habis 1 porsi. Ini untuk yang tadi pagi. Kemudian untuk pemeriksaan gula darah, kami melakukan pemeriksaan gula darah setiap 1 jam sekali, yaitu mulai jam 8 ini 76, jam 9 dia 71, jam 22.50, jam 23 ini 142. Kemudian kami jeda untuk selanjutnya itu per 2 jam, pada jam 1 itu 94, jam 3.65, jam 5 109. Dan setelah beliau makan, yaitu jam 7 itu gula darah sewaktunya 151. Pada jam 10 dan juga jam 3, karena kadar glukosa darah sewaktunya itu yang 150 dan yang 165, kami memberikan terapi injeksi bolus D40%, 2 flash sebanyak 50 ml.
Sehingga waktu dicek lagi gulanya sudah meningkat ya. Ini yang awalnya dari 50 menjadi 142. Kemudian yang dari 65 juga meningkat menjadi 109. Untuk terapinya sendiri dari Dr. Ambar ini memberikan terapi aspirat 1 kali 80 mg, fenovibrat 1 kali 100 mg, valsartan 1 kali 160 mg, bisoprolol 1 kali 5 mg, amlodipine 1 kali 5 mg, dan juga furosemid 1 kali 20 mg. Kemudian ini untuk asesmennya, ketidakstabilan kadar gula darah berhubungan dengan hipoglikemi teratasi sebagian ya. Kemudian untuk planning selanjutnya yaitu lakukan observasi, identifikasi tanda dan gejala hipoglikemi, kemudian monitor kadar gula darah setiap jam, dan juga kolaborasi pemberian dextrose apabila gula darah. Baik, selanjutnya untuk diagnosa yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran darah. Di sini pasien mengatakan tangan masih meremar dan belum berkurang hingga pagi ini. Kemudian didapatkan data tadi tekanan darahnya 131/64, nadinya 66, RR-nya 21, suhunya 36,6, SpO2-nya 96. Dan untuk gula darah terakhir tadi yang jam 7 151 mg per desiliter. Kemudian telah diberikan terapi oral aspirat 1 kali 80 mg sesuai dengan terapi dari Dr. Ambar. Untuk asesmennya ini perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan aliran darah arteri belum teratasi. Kemudian melanjutkan intervensi. Untuk yang pertama, identifikasi penyebab perubahan sensasi yang dirasakan pada jari tangan dan kaki. Kemudian observasi CTV pasien. Lanjut pada diagnosa yang ketiga ya. Untuk diagnosa yang ketiga, risiko jatuh ditandai dengan faktor risiko berupa usia yang lebih dari 65 tahun. Ini untuk tindakannya sendiri yang sudah kami lakukan yaitu memasang handrail, kemudian memastikan kunci roda tempat tidur dalam kondisi terkunci, kemudian memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur, dan juga mengidentifikasi faktor risiko lain yang dapat menyebabkan jatuh pada pasien. Ini untuk diagnosa yang ketiga ini, risiko jatuh ditandai dengan faktor risiko usia di atas 65 tahun teratasi sebagian ya. Untuk selanjutnya lanjutkan intervensi. Tetap lakukan identifikasi faktor risiko jatuh dalam setiap shiftnya, dan juga pastikan roda tempat tidur dalam kondisi terkunci dan pasang handrail tempat tidur. Kemudian untuk pasien yang kedua. Baik, sekian operan pada pagi hari ini dari kami shift malam. Monggo selanjutnya kepada ibu kamu. Terima kasih Mbak Diva ya sudah menyampaikan pasien dan keluhan pasiennya. Selanjutnya mari kita keliling untuk bertemu dengan pasien. Untuk lembaga pasiennya Assalamualaikum. Permisi Mbak, perkenalkan saya Tania G. Saya penanggung jawab di pasar ini. Sebelumnya di sini ada Mbak Diva yang bertugas di shift malam hari dan selesai hari ini, hari pagi ini. Dan di samping saya ada Mbak Elsa yang bertugas di pagi hari ini G. Sebelah Mbak Elsa ada Mbak Berta yaitu perawat penanggung jawab G. Sebelumnya gimana Mbak keadaannya? Mas. Makannya habis, Mbak? Tadi habis setengah. Setengah, ya. Kepalanya masih pusing? Masih. Untuk tangannya masih kebas-kebas gak? Iya, masih normal. Ya. Oke, Mbak. Nah, ini istirahat dulu ya. Nanti kami akan kesini memberikan obat. Ini kami mau lanjut operan dulu ke pasien yang lain. Nanti kami akan
Baik, baiklah. Ya, sebelum kita pergi, apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Nanti semisal ada butuh apa-apa, biar perawat ya. Ini nanti juga ada bel. Nanti biar mudah Simbah untuk memanggil mbak-mbak perawat nih. Nanti pencet-pencet namanya, oke? Ya, saya taruh di samping ya. Permisi dulu, mari. Baik, setelah kita kembali tadi, pastinya kondisi masih lemah ya. Selanjutnya nanti dilanjutkan oleh Mbak Berta selaku perawat penanggung jawab. Nanti untuk yang bertugas di malam hari boleh silakan pulang dengan hati-hati. Untuk yang pagi hari semoga tidak ada kendala apa-apa. Ya, saya cukupkan dari sini. Saya mau izin rapat dulu. Nanti selanjutnya ke Mbak Berta ya. Baik, saya permisi. Mbak, silakan yang masih malam boleh pulang. Ya, permisi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali ya terkait laporan yang telah diberikan kepada Mbak Nelifa masih malam. Di sini kita akan melanjutkan training yang sudah diberikan tadi. Baik, di sini tadi jumlah pasien itu ada 5 orang. Ini kita mulai operan dari kamar 1. Baik, kamar 1 dengan pasien atas nama Ibu Sakijam dengan diagnosa diabetes mellitus hipoglikemia dengan dokter penanggung jawabnya itu Dokter Retno Ambar. Dan pasien ini tadi mengeluh rasanya tangannya masih semutan, pegel-pegel ya. Kemudian makan tadi setengah porsi ternyata tidak habis. Kemudian keluarga pasien juga mengatakan bahwa pasien tadi mengonsumsi minum teh. Terus dari pemantauan kita rokeri tadi, saya melihat sepertinya pasien belum ganti baju, pasien juga masih tampak berantakan. Saya harapkan untuk perawat yang si pagi untuk dilakukan pembantuan dalam perawatan dirinya pasien. Untuk training selanjutnya itu kita untuk tetap mantau cek GDS-nya gitu, karena dari laporan si malam ternyata GDS-nya masih naik turun. Tapi itu per jam, jadi ini kita ganti aja per shift untuk GDS-nya. Per shift aja gitu. Pasien pasiennya nanti malah nggak bisa tidur. Kemudian untuk GDS-nya itu tetap sampai 180 baru kita ganti NaCl cairannya. Juga ada saran dari dokter untuk hasil GDS jika masih di bawah 100 tetap dibolus aja. Nanti D40 sebanyak 2 flash. Kemudian kalau hasilnya udah capai baru kita cari nanti cairannya jadi NaCl sebanyak 20 ppm kecepatannya. Untuk training selanjutnya itu tetap observasi intake output juga. Kemudian monitor keadaan umum dan vital sign-nya, monitor penyebab hipoglikemia, dan jangan lupa untuk hasil rongsen toraknya ternyata belum diambil, jadi jangan lupa diambil. Terus untuk diagnosa, terapi, dan injeksi itu kita sesuaikan aja dengan resep dokter yang diajarkan dengan training disebutkan sama perawat malam tadi. Kemudian kita lanjut ke pasien nomor 2. Baik, terima kasih Bu. Saya izin konfirmasi ulang ya. Berarti nanti saya untuk tindakan selanjutnya akan mengganti pakaian pasien, membantu pasien untuk ganti baju, untuk mandi, untuk perawatan dirinya, dan cek GDS tiap persip aja ya. Untuk selanjutnya nanti kalau semisal GDS-nya di bawah 100 dibolus dengan D40 2 flash ya. Nanti kalau semisal sudah mencapai target diganti NaCl 20 ppm seperti itu. Iya benar seperti itu. Dan jangan lupa langsung toraknya ya Mbak. Iya, langsung toraknya ya, belum jambil ya. Oke. Baik, sekian peran kita pada pagi hari ini.
bagi yang shift pagi silakan menjalankan tugasnya masing-masing. Kalau gitu saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Baiklah, di sini kita akan memulai operan pada siang hari ini dengan pasien masih berjumlah 5 orang. Kita mulai dari kamar 1. Pasien atas nama Ibu Sukijam dengan diagnosa medisnya diabetes mellitus hipoglikemia dengan dokter penunjuknya Dr. Ambar. Ini pasien tadi mengatakan masih ngeluhnya dengan tangannya masih kebas-kebas. Untuk makannya pada siang hari ini habis. Terus juga Mbak, untuk GDS-nya tadi gimana ya? Kalau untuk GDS-nya tadi dicek 140. Ya, Berarti tidak dibolus ya? tidak dibolus karena di atas 100 ya. Berarti hasil GDS pada si pagi itu 140. Ya. Terus berarti masih lanjut dengan infus D10 dengan kecepatan 20 TPM. Untuk hasil ronsen tadi udah jadi diambil. Oh iya Mbak, izin konfirmasi untuk hasil ronsennya tadi belum sempat diambil. Seperti itu. Belum diambil, berarti itu masih di planning untuk siang ya. Kalau udah jadi hasil ronsennya diambil di radiologi. Kemudian untuk planning itu kita berarti masih mengecek terus GDS-nya per shift-nya. Untuk terapinya tadi resep dokter udah jadi di resepin? Sudah. Ya, itu udah untuk resep dokter yang udah selesai. Kemudian kita lanjutkan ke pemberian obatnya, yaitu injeksi furosemid sebanyak 1 ampul per 12 jam, injeksi ranitidin 1 ampul per 12 jam, aspirat 1x80, fenofibrat 1x100, Valsartan 1x660, 160, bisoprol 1x5, amlodipin 1x5, injeksinya cukup itu, sesuaikan aja dengan CPO ya. Terus apakah ada tambahan lagi Mbak? Oh iya, enggak sih, OP-nya belum saya sampaikan Mbak. Untuk OP-nya 240 tadi di jam 10 ya. Oke, berarti masih observasi intake output ya. Iya. Untuk tanda vital kalau boleh tahu berapa nih? Untuk tensinya tadi 145 per 80, untuk suhunya 36,5, untuk respirasinya 20, untuk SPO-nya 98, untuk nadinya tadi 85. Oke, itu aman ya. Untuk tadi peralatan dirinya udah jadi dibantu? Sudah, tadi udah ganti per bed, udah ganti baju dan udah di perawatan dirinya sudah dilaksanakan. Baik, berarti untuk planning yang pagi sudah terpenuhi ya. Tinggal ngambil hasil kontak dan cek GDS dan pantau keadaan umum dan vital sign. Kita lanjut ke pasien kamar nomor 2. Baiklah, sekian mungkin operan kita pada siang hari ini. Kepada shift siang, silakan boleh pulang, istirahat di rumah. Dan untuk yang shift sore, diharapkan Pada shift silakan pagi. Iya. Baiklah, sekian operan kita pada pagi hari ini. Baiklah, saya akhiri operan pada siang hari ini. Untuk shift pagi, silakan boleh pulang ke rumah untuk istirahat, dan shift siang silakan melanjutkan tugasnya. Semoga aman dan diberi kelancaran. Kalau gitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.